Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidul ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamul kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allah ta'ala bil huda wan nur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa atharahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, gimana kabar puasa kalian sampai hari ini? Semoga semua lancar, tetap semangat dan tidak bolong puasanya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi yang ketiga pada Pondok Ramadan kita kali ini, yakni moderasi beragama dan Islam wasatiyah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas moderasi, seberapa pentingnya sih moderasi itu kita bahas? Maka kita harus flashback dulu tentang kondisi kita saat ini. Sebagai bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Hal ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu misalnya kita menyaksikan ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Misalnya sedekah bumi, festival laut, dan ritual keagamaan lainnya. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah hanya karena mayoritas masyarakat tidak menghendakinya, meskipun secara administrasi tidak ada masalah. Masyarakat pun jadi berkelahi. Lantas, apa itu moderasi? Nah, moderasi itu adalah jalan tengah. Jalan tengah misalnya, ada seorang moderator yang menengahi proses diskusi. Dia tidak berpihak kepada siapapun, dia tidak memihak salah satu atau pendapat manapun. Dia harus bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang ada di tengah. Biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya, berani. Anak-anak kan tahu ya, berani itu bagus. Berani itu dianggap baik karena dia berada di tengah antara sifat ceroboh dan sifat takut. Tengah-tengahnya itu namanya berani. Nah, itu namanya moderasi, moderat tengah. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Terus, apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Sesuai dengan pengertian moderasi yang tadi sudah dijelaskan. Dengan moderasi beragama, seseorang diharapkan tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Pelaku moderasi beragama ini disebut dengan moderat. Nah, ada pertanyaan menarik.
Benarkah sifat ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang buruk. Misalnya kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang baik pun, jika itu berlebih-lebihan, implikasinya akan menjadi buruk. Misalnya, sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik. Karena apa? Karena dia ada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tetapi jika dia melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kuncinya adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana? Apakah ada contoh yang ekstrim? Misalnya, seorang menyantap makanan. Contoh ekstrim yang lain ini. Kalau tadi ada ekstrim terkait dengan sifat dermawan dan seterusnya, sekarang ada contoh sikap yang lain. Misalnya sampean memakan makanan. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Jangankan ekstrim yang berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti sombong. Orang kalau sombong berlebihan nanti kayak Fir'aun. Nah, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya menjadi buruk. Contohnya saja makan. Makan itu boleh, baik untuk kesehatan. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, maka ini dampaknya akan menjadi buruk bagi tubuh. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini perlu dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku yang ekstrim lainnya, misalnya ada seseorang yang menyantap makanan atau minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi terhadap umat lain atau merusak rumah ibadah karena hanya tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah menggeluti atau mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat, cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan keyakinannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan atas nama toleransi. Contoh sekarang moderasi beragama. Contoh moderasi beragama itu ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang sembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memerdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut ekstrim atau disebut berlebihan dalam beragama. Anak-anakku sekalian, lalu apa prinsip beragama yang moderat? Ada dua prinsip yang harus kita pegang dalam beragama yang moderat. Yang pertama adalah prinsip adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Adil maksudnya adalah kullu syai'in fi mahallihi. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang kedua adalah prinsip yang kedua berimbang. Selalu berada di tengah antara dua kutub. Itu kan imbang. Jadi ada kutub utara, kutub selatan ada di titik nol. Jadi tidak ke utara, tidak ke selatan. Terus apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Ada tiga batasannya.
Pertama adalah nilai kemanusiaan, yang kedua adalah melanggar kesepakatan bersama, dan yang ketiga adalah melanggar ketertiban umum. Masing-masing akan saya kasih contoh satu persatu. Contoh yang pertama, melanggar batasan kemanusiaan. Misalnya dengan dalih jihad agama, seseorang melakukan peledakan bom di tengah pasar. Lalu ada puluhan bahkan ratusan orang yang tak bersalah tewas seketika. Itu melanggar batasan kemanusiaan karena tidak manusiawi. Yang kedua, melanggar batasan kesepakatan bersama. Misalnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Itu batasan kedua, melanggar batasan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, melanggar batasan ketertiban umum. Misalnya, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas, misalnya ketika ada seorang pengendara di jalan, terus kemudian dengar azan, dia langsung berhenti, mobil diparkir di tengah jalan, langsung sholat di tengah jalan, kemudian ini akan menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan. Ini termasuk melanggar batasan moderasi beragama dari batasan ketertiban umum, melanggar batasan ketertiban umum. Nah, terus kemudian anak-anakku, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Mungkin kalian bertanya, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi beragama? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena agama itu tidak perlu dimoderasi, karena agama itu adalah sudah sempurna. Agama sendiri yang telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya, itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada yang agama yang mengajarkan ekstremitas. Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Nah, terus apakah moderasi beragama sama dengan toleransi? Anak-anakku sekalian, toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, sedangkan toleransi adalah hasil. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi dia tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga dengan seorang yang moderat, niscaya dia punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku kepada orang lain. Artinya apa? Dia paham bahwa ini kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Islam wasatiyah. Oke. Apa Islam wasatiyah? Nah, Islam wasatiyah itu yang akan kita bahas kali ini adalah makna, dalil, ciri Islam wasatiyah, dan ciri radikalisme. Nah, apa itu Islam wasatiyah? Kan kita sering dengar Islam wasatiyah saja. Nih wasatiyah itu apa sih? Nah, secara etimologi makna wasatiyah itu adalah berasal dari kata wasato yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan.
Itu kalau secara bahasa. Jadi secara bahasa adalah adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, makna wasato adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Jadi wasat tengah. Nah, wasato itu tengah. Jadi dari dua ini, terminologi ini, dari dua arti ini dapat disimpulkan bahwa Islam wasatiyah adalah Islam tengah di antara dua titik ekstrim yang berlawanan, yaitu antara taksir, meremehkan, dan ghulu, berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Nah, yang berikutnya, apakah dalil Islam wasatiyah itu? Ada pertama diambil dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasat, adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 143. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, pertama yang berbunyi amra baina amraini wa khairul umur awsatuha. Pilihlah perkara yang berada di antara dua hal dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat atau tengah. Nah, dari dua ini, wasat atau jalan tengah dalam beragama Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 4 lingkup, yaitu wasat dalam persoalan akidah, yang kedua wasat dalam persoalan ibadah, yang ketiga wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, yang ketiga wasat dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariah. Yang pertama, wasat dalam persoalan akidah. Terkait dalam persoalan iman kepada yang gaib diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas tertentu. Yang pertama adalah Islam tidak seperti keimanan mistisisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda gaib. Jadi tidak seperti mistisisme. Mistisisme itu mistis ya, gitu. Yang kedua, akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum ateis yang menafikan wujud Tuhan. Jadi kita juga menolak paham ateis yang menafikan, meniadakan wujud Tuhan. Allah itu ada, Allah itu wujud. Yang ketiga, Islam memberikan porsi berimbang antara fikir dan zikir. Jadi tidak hanya zikir, tapi kita juga harus berfikir. Islam memposisikan wahyu sebagai pembimbing nalar menuju kemaslahatan dunia akhirat melalui syariat. Jadi akal dipakai untuk berpikir, hati dipakai untuk berzikir. Nah, wahyu itu membimbing nalar menuju ke kemaslahatan dunia dan akhirat melalui syariat. Yang kedua, wasat dalam persoalan ibadah. Jadi kita harus seimbang dalam hal ibadah, baik terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia itu harus kita seimbang, wasat. Yang ketiga, wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Dalam persoalan perangai dan budi pekerti, Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan
dan mengarahkan hawa nafsunya agar tercipta budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wasat dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariah. Selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri' dalam Islam, yaitu penentuan halal dan haram, selalu mengacu pada tuntunan dari Allah, suci, najis, nah itu bersih, kotor, itu juga ada tuntunan berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Nah, terus dari tadi kita membicarakan tentang wasatiyah, anak-anakku, ciri-ciri Islam wasatiyah itu ada apa saja? Ada 10 ciri Islam wasatiyah. Pertama adalah tawasud. Tawasud itu mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Jadi berlebihan tidak boleh, kurang juga enggak boleh. Yang kedua adalah cirinya tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara berimbang yang meliputi aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, seimbang. Di Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita harus kalau kita tidak boleh hanya memfokuskan pada satu hal, dunia saja atau akhirat saja, tapi dunia dan akhirat itu harus seimbang secara proporsional. Yang ketiga, i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Kita harus haknya apa, kewajibannya apa. Kalau sama jadi murid, haknya apa, kewajibannya apa, itu harus dipenuhi. Itu namanya i'tidal. Yang keempat, tasamuh, toleransi. Toleransi yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kenapa? Karena keberagaman itu tidak bisa serta-merta dijadikan seragam. Beragam itu qadarullah, sudah menjadi kehendaknya Allah. Kemudian yang kelima adalah prinsip musawah atau persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan. Ya gitu, keyakinan, bedanya tradisi, asal usul, dari ras, suku, apa, enggak ada. Musawah, prinsipnya adalah musawah, persamaan. Yang keenam adalah syuro, musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segala-galanya. Jadi harus prinsip yang diambil maslahahnya, bukan masalahnya. Yang ketujuh adalah islah. Kalau bahasa kita biasanya adalah reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal baru yang lebih baik. Jadi islah itu, reformasi itu tetap harus berpegang pada al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil tradisi-tradisi, mempertahankan tradisi lama yang baik dan menerapkan tradisi baru atau hal-hal baru yang lebih baik. Yang ke-8, aulawiyah,
Maksudnya apa aulawiyah itu? Ciri dari Islam wasatiyah, mendahulukan yang prioritas. Nah, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal yang lebih penting, hal yang harus diutamakan untuk mengimplementasikan dibanding dengan kepentingan yang lebih rendah. Jadi skala prioritas, sampean kalau menentukan sesuatu itu penting, paling penting, penting, tidak penting, sangat tidak penting. Nah, yang diambil adalah yang paling penting. Yang ke-9 adalah tatawur wal ibkar. Tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif. Tatawur wal ibtikar. Jadi selalu terbuka. Orang kalau memiliki memahami Islam wasatiyah, maka dia akan terbuka. Terbuka dengan apa? Dengan perkembangan zaman, serta menciptakan sesuatu yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Nah, jadi intinya Islam wasatiyah itu kemudian menjadi sebagai Islam rahmatan lil alamin. Dari ciri-ciri tadi, kemudian kalau itu sudah terpenuhi, maka kita bisa menjadikan Islam wasatiyah sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, ada dua tadi yang harus disatukan. Kita harus berdiri di tengah, tidak ekstrem kiri, yasar, ekstrem kanan, yamin. Tidak yang ekstrem kiri, itu eksklusif, kaku, mudah mengkafirkan, melakukan kekerasan terhadap yang tidak sepaham. Atau ekstrem kanan, liberal, serba boleh, pesimis sembarang boleh, atas nama toleransi misalnya, itu juga tidak boleh. Ini berada di tengah-tengah, itu Islam wasatiyah, tidak eksklusif kaku, tapi juga tidak liberal, ya, tidak serba boleh. Nah, kemudian dari uraian kita dari awal sampai akhir tadi, kita peroleh kesimpulan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati. Islam yang moderat yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran, liberal itu penafsirannya yang terlalu lebar tanpa batas. Anak-anakku sekalian, ini dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas banyak sekali. Semoga kalian bisa memahami, kemudian kita semua bisa mengamalkan, kita belajar mencoba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apalah artinya ilmu jika hanya kita kumpulkan tanpa kita amalkan. Dari kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe ya di ini akun YouTube-nya MTS Mafatihul Huda, di subscribe, like, comment, share video ini ke channel YouTube dari channel YouTube Mafa Entertainment Multimedia Entertainment MME ya. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng ting ting biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dari saya apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.